間違っている。 Halo sob, apa kabar? Jumpa lagi kita di channel Dunianya Dunia. Kali ini kita akan bahas tentang Demon Slayer yang episode 3 ya sob ya. Nah, kali ini si Tanjiro mulai belajar dari Urokodaki, dan dia sudah tinggal dengan Urokodaki bersama dengan Nezuko ya sob. Di sini Urokodaki bercerita tentang apa itu pemburu iblis dan dari mana bermulanya pemburu iblis ini. Si pemburu iblis atau pemburu Oni ini sudah ada sejak zaman kuno ya sob, sampai zaman sekarang di mana Tanjiro berada. Pemburu iblis ini muncul karena adanya Oni. Dia tidak tahu mereka dari mana, tapi mereka itu seperti manusia dan punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan mereka bisa menumbuhkan bagian tubuh yang hilang sob, dan susah mati gitu sob, kecuali dengan logam khusus atau terkena matahari. Walau begitu, mereka pemburu iblis ini walaupun orang biasa, mereka tetap berjuang demi menyelamatkan manusia. Nah, adegan berganti, dimulai dari Tanjiro yang belajar dengan Urokodaki. Tanjiro berlatih dengan menuruni gunung, berlari dengan sangat cepat sob, dan dia menghindari semua jebakan-jebakan yang dibuat oleh Urokodaki. Di sini Tanjiro sudah disediakan atau disiapkan ya, diberikan katana oleh Urokodaki sob. Tanjiro berlatih keras melalui semua halangan rintangan yang dibuat oleh Urokodaki sob. Dia berusaha untuk menjadi lebih kuat supaya nanti tidak mati saat melewati ujian akhir saat menjadi pemburu iblis ya sob. Tapi sebenarnya ujian dari Urokodaki ini sudah terlalu berat ya sob ya. Ini sudah seperti hidup dan mati, karena jebakannya ini ada pedang, ada tombak gitu sob. Tetapi Tanjiro di sini pantang menyerah sob, walaupun dia beberapa kali kena jebakan dari Urokodaki. Dia terus berlatih dan berlatih terus mengayunkan pedang sampai tangannya itu kuat sob. Ya, Urokodaki memang melatihnya dengan memberikannya katana sob, dan melatih tangan si Tanjiro ini supaya kuat untuk memegang pedang, karena Tanjiro ini belum terbiasa dengan katana sob. Dan Urokodaki pun mengajari Tanjiro bagaimana cara menggunakan katana. Katana itu sangat kuat, terlihat sangat kuat ya sob ya, tapi sangat rapuh sekali dari samping sehingga mudah rusak. Maka dari itu untuk mengayunkan katana itu harus lurus, antara bilah dan serangannya itu harus lurus gitu sob. Tanjiro pun mengingat-ingat dan mencoba memahami ya sob ya, arti dari perkataan si Urokodaki ini, karena masih belum paham dengan apa yang dimaksud oleh Urokodaki ini sob. Setiap harinya Tanjiro ini berlari menuruni hutan untuk melewati rintangan dari Urokodaki ya sob. Dia juga berlatih secara terus-menerus untuk mengayunkan katananya supaya lengan dari Tanjiro ini bisa kuat untuk mengayunkan pedang secara lurus ya sob ya. Dan di sini si Urokodaki menyuruh Tanjiro untuk menyerangnya dengan katananya. Dengan tangan kosong, si Urokodaki ini dengan mudah memelintir dan menjatuhkan si Tanjiro ini sob. Padahal si Tanjiro ini membawa katana asli dan berniat seperti membunuh gitu sob. Tapi karena sebagai pelatih yang sudah berpengalaman, apalagi si Urokodaki ini adalah guru dari si Tomioka Gyu ya sob, bukan masalah bagi Urokodaki untuk menjatuhkan si Tanjiro, apalagi gerakan Tanjiro ini masih mentah sob, masih belajar. Dan Tanjiro ini mempunyai kebiasaan setiap kali sehabis latihan dia selalu menulisnya di dalam jurnal atau buku hariannya ya sob, supaya dia bisa mengingat-ingat ke depannya saat sudah tidak berlatih lagi bersama Urokodaki sob. Nah, pada saat keesokan harinya
Pada saat Urokodaki menyuruh Tanjiro untuk menahan napas, si Tanjiro ini kemudian menghirup napas dan menahannya sekuat-kuatnya. Lalu apa yang terjadi? Si Urokodaki ini ternyata memukul perut Tanjiro dengan sangat keras sob, dan Tanjiro pun langsung terjatuh. Ya, ini adalah latihan awal dari teknik pernapasan milik Urokodaki ya sob. Sehingga Urokodaki terus-menerus memukuli perut Tanjiro supaya Tanjiro ini bisa menjadi sangat kuat sob. Karena dirasa si Tanjiro ini masih belum kuat untuk menahan napasnya ya sob ya, maka si Urokodaki ini menyuruh Tanjiro untuk terjun dari atas ke sungai ya sob ya. Dia berlatih di bawah air terjun untuk menahan air yang jatuh dari atas dan juga menahan napasnya ya sob. Oh ya sob, di sini itu Tanjiro sudah sangat lama ya berlatih dengan Urokodaki, tetapi si Nezuko ini masih saja tertidur dan belum terbangun sob. Bahkan si Urokodaki ini memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Nezuko, tapi apa yang katakan dokter? Nezuko ini tidak apa-apa atau baik-baik saja sob. Kata dokter, si Nezuko ini hanya tertidur saja sob, bukan sakit atau koma gitu sob. Tanjiro pun setiap selesai berlatih dia selalu menghampiri adiknya untuk menengok keadaannya seperti apa sob, karena dia adik satu-satunya yang diperjuangkan selama ini. Sehingga dia Tanjiro ini mau menjadi pemburu iblis itu juga mau menyelamatkan Nezuko sob, karena mau membunuh iblis yang sudah menggigit si Nezuko supaya Nezuko ini bisa kembali menjadi manusia sob. Nah, semakin hari si Tanjiro ini sudah semakin kuat ya sob ya. Dia sudah semakin bisa untuk menggunakan katananya, sehingga jebakan-jebakan Urokodaki yang tadi pedang atau tombak itu tidak mengenai Tanjiro. Tanjiro bisa menghempaskannya dengan sangat mudah sob. Nah, akhirnya Tanjiro sampai di tengah hutan bersama Urokodaki, dimana dia di sana menunggu dan menyuruh Tanjiro untuk mengikutinya. Kemanakah Tanjiro? Tanjiro masih bingung. Kemudian sampailah Tanjiro ini di depan batu yang sangat besar sob, dan bersama Urokodaki dia bertanya-tanya, apa maksud dari batu ini, untuk apa saya dibawa ke sini? Dan si Urokodaki menjawab bahwa kau harus bisa membelah batu ini menjadi dua. Tanjiro masih bertanya dalam hati sob, bagaimana caranya membelah batu sebesar ini? Apakah katananya rusak? Padahal si Urokodaki ini pernah berkata kepada Tanjiro, jika katananya rusak, maka si Urokodaki ini akan meremukan tulang-tulang Tanjiro. Setelah berkata seperti itu, si Urokodaki hanya pergi begitu saja sob. Dan Tanjiro ini sudah berpikir bagaimana caranya untuk bisa membelah batu itu sob. Si Tanjiro pun berusaha untuk membelah batu itu, tapi apalah daya, si batu itu keras sekali sob, sehingga Tanjiro walaupun menghantamkan pedang katananya berkali-kali, si batu itu tidak tergores sama sekali sob. Dan untuk menguatkan lengannya, si Tanjiro ini terus berlatih sob. Di saat pagi hari dia berlatih sendiri tanpa Urokodaki. Dia menguatkan lengannya dengan push up, sit up, ataupun juga mencelupkan wajahnya di dalam bak air ya sob ya, supaya napasnya kuat. Mungkin dengan begitu dia bisa membelah batu itu. Tapi tetap saja setiap hari dia membelah batu itu tidak tergores sedikit pun sob, hingga waktu berlalu lama sampai setengah tahun sob. Dan saat Tanjiro ini sudah putus asa sob, karena sudah tidak bisa menggores batu itu, tiba-tiba muncul seorang di atas batu itu sob, dengan memakai topeng anjing yang sudah terluka goresan gitu sob. Si Tanjiro pun bertanya, siapa orang itu? Apakah dia musuh atau apa? Kemudian si pemuda itu yang memakai topeng itu menyerang Tanjiro, dan Tanjiro pun terjatuh sob. Si orang ini ternyata kuat sekali sob. Walaupun hanya dengan pedang kayu, dia mampu menghempaskan Tanjiro hingga terjatuh. Padahal Tanjiro ini memakai pedang katana asli sob.
Tanjiro pun berkata kepada pemuda itu siapakah dia dan dari mana dan untuk alasan apa dia menyerang Tanjiro. Kemudian si pemuda itu cuman bicara bahwa namanya adalah Sabito dan dia ingin bertarung dengan Tanjiro, gitu aja sob. Si pemuda ini mengejek Tanjiro bahwa teknik gol pedang Tanjiro itu sangat lemah. Bagaimana bisa dia membelah batu itu, sedangkan untuk menyerangnya atau berhadapan dengan si pemuda ini aja dia tuh Tanjiro nggak bisa sob. Padahal si pemuda ini hanya membawa pedang kayu. Gerakan dari pemuda ini, yang pemuda bertopeng ini, sangat cepat sob, hingga Tanjiro ini tidak bisa mengimbangi gerakannya. Tanjiro pun tidak bisa melihat gerakan dari pemuda itu, hingga tiba-tiba serangan dari belakang muncul dan Tanjiro pun terjatuh sob. Dia menangis. Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia itu masih lemah. Maka kemudian si pemuda bertopeng ini berbicara kepada Tanjiro bahwa dia akan melatihnya dengan bertarung dengan Tanjiro sampai Tanjiro bisa mengalahkan pemuda ini sob. Pertarungan dengan Sabito ini membuat Tanjiro sangat bersemangat sob, dan dia sangat ingin mengalahkan Sabito. Tetapi Sabito masih belum bisa dikalahkan oleh Tanjiro. Tanjiro pun datang, setiap kali datang, setiap harinya dia selalu bertarung dengan Sabito sehingga dia menghafalkan gerakan dari Sabito ini. Dan Tanjiro pun mulai terbiasa dengan gerakan Sabito dan sedikit bisa mengimbangi pertarungannya dengan Sabito sob. Tetapi Tanjiro masih saja kalah oleh Sabito sob, hingga dia kelelahan dan tertidur gitu sob, nggak pingsan gitu sob. Dan pada saat malam hari si Tanjiro ini akhirnya terbangun, tapi dia kaget saat dia terbangun. Di sebelahnya ada seorang anak perempuan yang menunggui Tanjiro. Tanjiro pun berkata, siapakah kau? Apa maksudmu ada di sini? Kenapa kau menungguku? Si anak itu pun berbicara bahwa namaku adalah Makomo. Makomo adalah adik dari si Sabito ini, dan dia mau mengajari Tanjiro ini untuk bisa mengalahkan si Sabito. Si Tanjiro pun akhirnya menyetujui apa yang dimau sama si Makomo ini. Demi untuk bisa mengalahkan Sabito dan membelah batu, si Tanjiro berlatih sesuai apa arahan dari si Makomo ini sob. Si Makomo ini menjelaskan bahwa dia dan Sabito bukanlah saudara kandung, tetapi mereka adalah anak yatim yang diurusi oleh Urokodaki. Walaupun mereka bukan saudara, tapi mereka selalu bersama gitu sob. Dan mereka selalu mengawasi Tanjiro. Si Tanjiro ini masih bertanya-tanya ya sob ya, apa maksud dari perkataan Makomo, karena si Makomo ini tidak pernah menjawab saat ditanya dari mana dia berasal. Kemudian Makomo menjelaskan kepada Tanjiro apa itu pernapasan penuh. Pernapasan penuh adalah pernapasan dari jantung mengalir ke darah dan mengisinya dengan udara-udara yang dihirup dari hidung. Makomo meminta Tanjiro untuk bisa melatihnya. Dengan begitu dia bisa mengalahkan Sabito dan bisa membelah batu besar tersebut sob. Tanjiro pun berlatih sesuai arahan dari Makomo. Dia berlatih sampai keringatnya menetes, paru-parunya sampai sesak sob. Akhirnya dia berlatih sudah selama 6 bulan sob, dan dia sudah bisa menguasai pernapasan penuh itu sob. Dan dia kemudian lalu mencoba untuk bertarung dengan Sabito. Dia Tanjiro ini kembali menantang Sabito dan berusaha untuk mengalahkan Sabito untuk menguji kemampuannya setelah dia berhasil menguasai teknik pernapasan penuh sob. Dan pertarungan antara Sabito dan Tanjiro pun dimulai sob. Tanjiro pun mulai dengan teknik pernapasan penuhnya. Dengan sekali serang si Sabito ini kalah sob. Topengnya itu bisa terbelah menjadi 2, sehingga si Sabito ini tersenyum dan terlihat mukanya sob. Si Makomo pun hanya melihat dari kejauhan,
dan menonton dan berkata kepada Tanjiro, "Kau sudah berhasil." Si Tanjiro masih terbingung dengan apa yang dikatakan oleh Makomo. Makomo hanya berkata, "Kau sudah berhasil membelah batunya." Si Tanjiro bingung, padahal Tanjiro ini cuma membelah topeng dari si Sabito sob. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Makomo sob. Di depan Tanjiro ini dengan tangan yang masih memegang katana, batu itu terbelah menjadi dua sob. Dan Sabito dan Makomo itu pun menghilang. Nah, itu tadi sob ending dari Demon Slayer episode 3 kali ini. Kalian pasti bertanya-tanya kan, siapa itu Sabito, siapa itu Makomo? Nah, kalau kalian ingin tahu, saksikan video selanjutnya ya sob, hanya di channel ini. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Jaga kondisi kalian, jaga kesehatan. Salam dunia.